Pergi dari sini. Sebelum kau mengobati lukaku, katakan apa yang mengganggu. Jika Yang Mulia mengenalku dengan baik, aku yakin kau mengerti apa yang menggangguku. Kenapa kau bertanya? Walau aku tahu yang mengganggumu, tapi aku ingin dengar dari. Pertanyaan pertama, mengapa kau mencari aliansi untuk saudari Ratu Joda Sukania? Pertanyaan kedua, apa yang kau putuskan mengenai undangan Raja Barma untuk Armer? Dan pertanyaan ketiga, apakah kau akan pergi ke sana? Pertanyaanmu menarik, Rukaya. Bagaimanapun juga, ini jawabannya. Dalam memudahkan aliansinya Sukania tidak dimaksudkan sebagai hadiah untuk Ratu Joda. Jika ini diselesaikan, Dafalgar akan berada di bawah pemerintahan kita. Rukaya, sebelum aku, banyak raja dan kaisar lain yang mencoba merebut India dengan kekerasan. Aku menggunakan senjata aliansi politik. Ini senjata yang sangat menarik. Dengan setiap aliansi, kekuasaanku atas negeri ini pasti akan meningkat. Bagus. Untuk pertanyaan keduaku? Kau mau tahu apa yang aku pikirkan tentang undangan Raja Barmal? Raja Barmal sangat senang. Dia tidak menemukan pasangan untuk putrinya. Dia telah menemukan calon yang baik dari lingkungannya untuk menjadi menantu laki-lakinya. Dia ingin aku memimpin ritual pernikahan dengan Ratu Joda. Lalu selanjutnya untuk pertanyaanmu yang ketiga, aku akan pergi ke Amer. Katakan padaku, kenapa kau membawa salep ini? Ini adalah salep Yang Ratu Joda buatkan untukku, begitu? Iya, Ratu Joda membuat salep yang sangat baik. Kadang-kadang aku tidak mengerti alasannya. Kau tidak berbeda darinya, Rukaya. Kau mengeluh lalu kemudian memujinya. Kau memahami pola pikir seorang ratu lebih sulit daripada memahami urusan politik. Semua pria merasa sulit untuk memahami wanita, namun tidak sulit untuk seorang teman bisa memahami temannya. Dan sebagai teman masa kecilmu, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kau tidak akan pergi ke Amer, karena aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sana. Dia satu-satunya yang memaksakan haknya atas diriku. Rukaya memang wanita yang aneh. Mereka bilang malam diikuti siang, penderitaan diikuti kebahagiaan, itulah hukum alam. Yang Mulia, aku ingin mengucapkan selamat karena aliansi putrimu terselesaikan. Kau ingin aku menghadiri ritual pernikahan putrimu bersama dengan tamu-tamu penting yang lain. Aku berpikir tentang saranmu ini. Dan aku telah memutuskan untuk menerima undanganmu ini. Terima kasih, Yang Mulia Raja. Dalam kebudayaan kami, kehadiran kakak perempuan dan suaminya dianggap tidak terelakkan. Aku senang sekali mendengarnya. Tidak ada yang akan salah selama pernikahan putrimu. Aku menyadari ritual pernikahan dalam budayamu. Aku menghargainya. Jadi, tentunya aku setuju untuk hadir sebagai tamu di Amer. Apa yang terjadi dengan Jalan? Kenapa dia memberikan begitu banyak kepentingan kepada Joda dan keluarganya? Yang Mulia, aku... Mama Angga. Sebagai kakak ipar Sukania, aku juga harus memberikannya beberapa hadiah. Bisa tolong bahas masalah itu dengan ibu? Apa yang terjadi dengan Jalan? Dia bisa mengirim Ratu Joda jika dia mau. Mengapa dia setuju pergi ke Amer sendiri? Aku minta izin untuk pergi. Aku tidak bisa menghentikanmu, Yang Mulia. Aku mengerti kau perlu memulai persiapan untuk pernikahan itu. Sekarang kau boleh pergi. Kami akan tiba pada waktunya.
Dia ingin pergi ke Amer dengan seluruh keluarganya. Apa yang terjadi dengan Jalal? Semua Raja Rajput mencari kesempatan seperti ini dan Jalal memberi mereka kesempatan. Jika ia pergi ke Amer, bukan tidak mungkin bahwa Raja Rajput berkomplot melawan dia. Tuan Adgah Khan, kau harus membuat Jalal mengerti. Dia pernah hampir terpotong. Aku tidak bisa menempatkan dia hidup dalam bahaya. Adam, mengapa kau tidak bicara? Ibu, aku tidak punya alasan untuk bicara. Karena kata-kata raja adalah hukum. Tapi kali ini dia perlu mengubah keputusannya. Aku akan berbicara padanya. Baiklah, ini harus ditetapkan. Kita semua akan mencoba untuk menjelaskan kepada Jalal. Aku tidak mengerti mengapa Yang Mulia Raja menerima setiap undangan dari mereka. Aku akan katakan. Kaisar tidak menolak undangan perdamaian atau peperangan. Jalal, kita semua punya permintaan untukmu. Tolong jangan pergi ke Amer. Iya, dia benar Yang Mulia. Raja Rajput menganggapmu sebagai musuh mereka. Tapi aku punya beberapa teman di antara kaum mereka. Aku orang yang menyelesaikan aliansi ini. Jika aku tidak hadir, berarti aku dianggap aku mengabaikannya. Tapi musuh-musuhmu. Maham Angga, aku selalu punya musuh dimanapun aku pergi. Tapi aku bukanlah pengecut, aku pemberani. Kami akan jalankan perintah Yang Mulia. Kami akan kirim pasukan dalam jumlah besar bersama Yang Mulia. Ketika Yang Mulia di perjalanan, Rajput akan memasuki tenda dan mencoba untuk membunuh Yang Mulia. Itu jelas menunjukkan bahwa itu sangat berbahaya. Tapi kali ini pasukan kita sedang berjaga-jaga di sana. Maafkan aku Yang Mulia. Kalau ada orang Rajput mencoba membahayakanmu dan menyakitimu, maka aku minta maaf untuk mengatakan bahwa kita tidak akan ragu-ragu untuk membunuh mereka semua. Aku mempercayaimu, Adgah Khan. Kau bisa melakukan apa yang kau rasa benar, tapi satu hal pasti. Aku akan pergi ke Amer bersama dengan Maham Angga, Adam, Syarifuddin, dan semua kerabat dekat lainnya. Aku tidak percaya, Tuan Adgah Khan. Kau disuruh bicara padanya untuk tidak pergi ke Amer. Tapi sebaliknya, kau menyetujui dia pergi. Keinginan Raja sebagai perintah, dan itu kewajibanku untuk mengikutinya. Kalau aku tidak bisa menghentikannya, aku rasa aku bisa mencoba. Dan menghentikannya, itu yang kupikirkan Maham Angga. Aku pergi dulu. Apa kau masih belum selesai berpikir, Adam? Ibu, aku sudah berhenti berpikir. Sekarang aku akan langsung bertindak. Aku malas bicara. Ya Tuhan, sekarang kita semua harus menghadiri pernikahan ini. Jika tidak, Adam mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Adam! Luka yang diberikan harimau sangat aneh. Bahkan setelah luka sembuh, bekasnya tetap ada. Salam Yang Mulia Raja. Ratu Joda meminta untuk bertemu dengan Anda. Minta dia untuk datang. Aku akan datang dan menemuimu. Kau yang memberikan luka ini dan kau juga yang menyembuhkannya. Aku ingin tahu kapan bekas luka ini akan hilang. Apa kau memutuskan untuk pergi ke Amer bersama dengan keluargamu? Luka ini diberikan padaku oleh harimau dan akan hilang dengan berjalannya waktu. Jika ini diberikan oleh harimau betina, maka ini akan membekas untuk selamanya. Aku bertanya padamu. Aku tahu bahwa kau punya kebiasaan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain. Dan bahkan kau melakukan hal yang sama, Ratu Joda. Aku tidak akan pergi dari sini tanpa jawaban darimu. Apa kau juga mengeluh pada orang-orang yang mendampingiku? Keluargamu akan dijamu dengan baik di Amer. Tapi kenapa kau pergi ke Amer dengan pasukan dalam jumlah yang besar seperti ini? Itu akan dianggap sebagai tindakan provokasi. Apa kau meragukan aturan keamanan yang dibuat oleh ayahku, begitu? Sama sekali tidak. Aku tahu orang-orang dari Amer sangat setia padaku.
Saudaramu membuktikannya ketika mereka berjuang bersamaku dalam pertempuran. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Kau melihat orang-orang Rajput mencoba menyerangku ketika kami dalam perjalanan ke Amer. Selama pernikahan aku dikelilingi orang-orang Rajput. Tidakkah kau berpikir, hidupku penuh resiko? Itulah mengapa aku membawa tentara dalam jumlah besar bersamaku dalam rangka untuk memastikan keselamatanku. Ini bukannya tanpa alasan. Ketika musuh ayahmu melihat pasukan besar, mereka berpikir sebelum mencoba untuk membuat masalah di dalam pernikahan adikku. Bahkan aku punya pertanyaan untukmu. Apakah kau marah tentang aliansi ini atau tentang kenyataan bahwa aku orang yang menyelesaikan aliansi itu? Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk bantuan yang telah kau lakukan ini, tapi... Apa sekarang, Ratu Joda? Jika aku melakukan sesuatu yang buruk, kau marah. Jika aku melakukan sesuatu yang baik, kemudian kau juga marah. Atau kau sudah seperti ini sejak masa kecilmu? Atau dilatih khusus untuk hal ini? Dalam menyelesaikan aliansi Sukanya ini, aku yakin bahwa kau mempunyai kepentingan sendiri. Mungkin. Yang jelas, aku telah memberikan bantuan besar untukmu. Aku ingin mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Aku yakin kau akan mengatakan sesuatu seperti ini. Aku tahu bagaimana cara pikirmu. Kau tidak akan melakukan apapun kecuali kau mendapatkan sesuatu. Jika kau mengenalku dengan baik, kenapa bertanya padaku? Jangan buang waktu dengan mengajukan pertanyaan. Mulai lakukan persiapan untuk pergi ke Amer. Satu hal lagi. Aku ingin kau mengirim pesan pada saudaramu. Katakan bahwa mereka harus membuat persiapan cukup untuk keamananmu. Pasukanku akan melindungiku dari serangan musuhku. Tapi siapa yang akan melindungiku dari harimau betina? Hidupku selalu berada dalam bahaya ketika kau berada di sekitarku. Apa? Aku mengatakan yang sebenarnya, Ratu Joda. Amarahmu selalu meledak-ledak seperti meriam. Lidahmu tajam seperti pedang. Pandangan matamu mematikan seperti racun ular. Jika aku diserang oleh semua tiga hal, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku. Kenapa kau mengejekku? Kenapa kau tidak menghukumku? Karena kesalahan yang kulakukan. Aku pasti akan menghukummu, Ratu Joda. Ketika kita pergi ke Amer, kau harus berbuat banyak untukku. Kau harusnya membuat makanan untukku setiap hari. Sepertinya aku sudah terbiasa dengan makan makanan pedas. Bahkan jika kau menambahkan banyak cabai, aku tidak akan keberatan. Orang akan berpikir, kenapa aku mau lepaskan kesempatan untuk mempermalukan Joda? Karena aku bisa saja memintanya untuk menggunakan salep ini ke lukaku. Yang jelas, aku akan temukan kesempatan di Amer. Aku tahu aku disuruh ke sini karena kau ingin menanyakan sesuatu. Denganmu? Kau datang kepadaku ketika kau marah. Kau bertanya padaku, mengapa Yang Mulia menyetujui aliansi saudarinya Ratu Joda? Kau ingin tahu kenapa Yang Mulia memilih Rajput? Tidak. Aku datang ke sini untuk mengatakan bahwa Jalal telah menerima undangan dari Raja Barma. Dan dia telah memerintahkan semua kerabatnya untuk ke Amer. Apa? Apa kau masih belum mengerti dampaknya? Pertama, Jalal memainkan peran utama dalam menyelesaikan masalah ini. Sekarang dia akan menghadiri pernikahan. Mengapa kau berpikir bahwa dia yang melakukan semua ini? Aku akan memberitahumu mengapa dia melakukan hal ini dan dia melakukan semua ini untuk Ratu Joda. Maham, aku tahu kau sedikit terlalu takut tentang Ratu Joda, bukan? Aku telah mengatakannya padamu. Bagiku masalah Ratu Joda tidak lebih dari seekor semut kecil. Aku juga telah mengatakan padamu bahwa jika semut berhasil masuk ke telinga gajah,
Semut bahkan dapat membuat gajah mati. Mengapa kau bertanya-tanya? Mengapa Jalal ingin ke Amer dan memimpin upacara? Dia melakukan semua ini demi keluarga Ratu Joda. Jalal akan datang lebih dekat pada Ratu Joda. Apa kau datang ke sini untuk berada di sisi Ratu Joda? Apa kau mencoba membuatku takut? Apakah kau datang ke sini untuk berada di sisi Ratu Joda? Apa kau mencoba membuatku takut? Aku bersumpah sampai saat ini, aku tidak akan pernah berada di sisi Ratu Joda. Dan aku tidak akan pernah melakukan itu baik di masa sekarang atau di masa depan. Aku tidak akan pernah berharap bahwa Ratu Joda akan dianugerahi gelar permaisuri. Itu sebabnya aku datang menemuimu. Selamatkan posisimu sebagai kepala permaisuri raja. Kau selalu bilang bahwa Jalal selalu mendengarkanmu. Dia tidak akan pernah menolak. Aku permisi. Katakan, apa pendapatmu tentang rencanaku? Mengagumkan sekali, Adam. Dulu aku berpikir kalau kau selalu melakukan kemarahan. Tapi sekarang rencanamu sangat baik, Adam. Kita serang, tapi Amer yang akan disalahkan. Kenapa kau begitu senang karenanya, Sarifuddin? Ini akan membantu menyembuhkan beberapa luka lama. Aku ingin membalas dendam terhadap Amer. Aku telah mengembalikan semua rampasan yang kita curi dari Amer, Adam. Akhirnya aku akan bisa menarik napas lega. Yang Mulia. Kau datang di waktu yang tepat, Rukaya. Begitu indahnya matahari terbenam. Yang Mulia adalah raja dari India. Siapa yang bisa mempertanyakan keputusanmu, Yang Mulia? Lalu kenapa kau tidak menolak undangan untuk Amer? Aku mencintai Ratu Joda. Tidak mudah mengatakannya, tapi inilah kebenaran. Entahlah kapan, aku merasa jatuh cinta padanya. Setiap melihatnya, jantungku berdetak. Setiap kali aku melihatnya menjauh dariku, aku menjadi sangat kecewa. Aku jatuh cinta padanya dan melakukan apapun untuknya. Dengan melewati setiap harinya, aku merasa bahwa aku mencintainya. Hari ini untuk pertama kali aku melihatmu khawatir. Aku mampu menakut-nakutimu, Rukaya. Yang Mulia, tolong jangan bercanda seperti ini di depanku lagi. Aku takut sekali, Yang Mulia. Tapi itu adalah sebuah lelucon. Aku tidak akan ke Amer untuk bersosialisasi. Itu karena Kaisar tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Aku sudah katakan bahwa aku pergi ke sana hanya untuk kepentingan politikku saja. Aku menikahi Ratu Joda hanya untuk memperoleh kendali atas Amer. Dan sekarang aku membantu menyelesaikan aliansinya Sukania. Hanya karena aku ingin mereka menghormatiku, bahkan lebih. Jika aku menghadiri pernikahan itu, semua orang akan memandangku dengan hormat yang tinggi. Aku mampu menaklukkan Amer dan menjadi seorang kaisar bagi mereka. Tidak ada di antara mereka bahkan akan memikirkan memberontak melawanku. Tapi Yang Mulia, bagaimana jika seseorang membahayakanmu lagi? Tidak ada bahaya yang akan datang. Ketahuilah bahwa orang-orang Rajput akan selalu memegang kata-kata mereka, bekas pangeran sebelumnya.
Aku ingin melihat kepala mereka tertunduk di hadapanku. Terima kasih Tuhan. Untuk sesaat aku berpikir bahwa... Apa kau berpikir bahwa aku memiliki hati? Aku tidak punya hati, juga tidak punya perasaan. Tidak ada yang akan mengubah kenyataan. Tolong kembali pulang secepatnya. Aku akan menunggumu di sini. Kenapa? Tidakkah kau ikut bersamaku ke Amer? Aku siap untuk pergi kemanapun bersamamu, kecuali Amer. Itu karena Amer adalah di mana keluarga Ratu Joda tinggal. Aku tidak akan pernah bahagia di tempat itu. Dan kau tahu betul bukan mengapa aku tidak akan bahagia di tempat itu? Raja Barmal telah mencapai Amer. Dia sibuk membuat persiapan untuk pernikahan Sukanya, mengundang semua keluarga kerajaan. Tidak ada banyak waktu untuk semua yang telah mereka lakukan. Periksa lagi, Barmal. Tidak satu pun yang harus terlewatkan. Apakah kau mengundang keluarga Pratap? Ibu, kau tahu bagaimana Pratap memperlakukan? Dia telah mempermalukan aku, Ibu. Ibu, dia membenciku dan keluargaku. Dia menganggap kita sebagai musuhnya dan tidak ada pertanyaan untuk itu. Untuk apa kita mengundang dia, Ibu? Tapi kita berhubungan dengan dia, Raja Uday Singh. Bibimu termasuk keluarganya. Biarkan mereka yang memutuskan apakah mereka ingin menghadiri pernikahan itu. Kita harus memenuhi tugas-tugas kita. Tapi Ibu... Ibu benar, Yang Mulia. Pratap mungkin tidak ingin memelihara hubungan dengan kita. Tapi kita tidak boleh lupa akan martabat ikatan kita. Kita harus dihormati. Setelah Jalal dan Joda menikah, keretakan tercipta antara Pratap dan keluarga Barmal. Raja Pratap tidak siap untuk mengisi keretakan ini. Tetapi wanita dari kedua keluarga mencoba untuk membawa keluarga bersama-sama lagi agar semua hubungan tidak terputus. Luka akan sembuh dengan berjalannya waktu. Kita dilahirkan prajurit dari keluarga kerajaan. Kemudian kita menikah dengan prajurit. Kemudian kita melahirkan prajurit. Kita seperti benang yang menjaga keluarga bersama-sama. Tapi kita gagal menjaga prajurit kita bersama. Ini adalah tugas kita. Hubungan dibuat karena wanita kita. Ketika wanita menikah ke dalam beberapa keluarga lainnya, dia membawa kedua keluarga bersama-sama. Prajurit membuat sejarah, tapi kami tetap tidak diketahui. Kami tidak bisa melupakan tugas kami untuk memenuhi ego laki-laki. Cucuku akan menikah. Dan kami ingin anak laki-lakimu, Pratap, untuk menghadiri pernikahan ini. Sehingga kita bisa menjaga hubungan kita. Raja Barmal dari Amer telah mengundangku untuk pernikahan putrinya, Sukanya. Bahkan Pangeran Mahendra dari Dawalgrak juga telah mengundangku. Lalu apa keputusanmu? Aku dilema. Jalal adalah musuhku. Dan aku benci Raja Barmal untuk menggabungkan tangan dengan Jalal. Ini akan bertentangan dengan diriku sendiri untuk pergi ke tempat pengkhianat. Tapi sebagai anggota dari keluarga kerajaan, itu adalah tradisi kita untuk memberikan penghormatan pada perempuan dari keluarga kita. Ini benar-benar dilema besar. Di satu sisi ada perasaanmu dari permusuhan dan juga harga dirimu. Dan di sisi lain ada hubunganmu dan kewajibanmu. Ayahmu punya hubungan dengan keluarga kerajaan dari Amer. Itu adalah kewajibanmu untuk menghadiri pernikahan dari putri kerajaan.
Dan aku berpikir kalau kau itu harus menerima undangannya. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Ya, aku akan di sana dan itu benar sekali. Kalau tidak salah kau juga ingin melawannya, bukan? Kau harus pergi dan kalau bisa kau harus menemuinya sesekali. Aku sama sekali tidak ingin melihat wajahnya. Pratap, seharusnya kau tahu kekuatan musuh-musuhmu dan kebijakannya, mungkin muslihatnya. Ini adalah politik dan ini adalah kesempatan baik buatmu untuk tahu Jalal dengan baik. Dan aku yakin kau akan dapat kesempatan untuk mengetahui kekuatan musuhmu. Ini adalah kekuatan politik yang kau butuhkan untuk menerima dari permulaan semua rencana ini yang ingin kau lakukan. Ini adalah kesempatan untuk tahu apakah pasukanmu cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Jalal. Jadi Pratap akan menghadiri pernikahan bersama keluarga kerajaan lain. Itu bagus. Kau boleh pergi sekarang. Buat persiapan untuk perjalanan kita ke Amer. Karena aku ingin menghadapi musuhku. Setelah membahas masalah ini bersama guruku, maka aku sudah memutuskan untuk pergi ke Amer. Aku tidak akan pergi ke sana sebagai teman mereka. Tapi aku akan pergi ke sana untuk mengukur kekuatan musuhku yang bernama Jalal. Jaga benda ini di sini. Gulbadan, jangan sampai ada yang terlewat. Hadiah ini dari kerajaan Mughal. Tentu saja Yang Mulia Hamidah, aku akan memantau persiapannya. Jiji Angga, apa kau sudah membawa semua yang kuminta untuk dibawakan? Iya Yang Mulia. Perhiasan dari Kabul, muslin dari Dhaka, dan semua hadiah lain yang berada di sini. Tolong tunjukkan piring perhiasan itu untuk Yang Mulia. Yang Mulia? Iya? Ratu Joda ingin bertemu denganmu. Kenapa harus minta izin? Jangan membuatnya menunggu. Mintalah dia kemari. Ibu, Jiji Angga, dan Bibi, terimalah salamku. Ibu, ini untuk apa? Ini adalah hadiah untuk Sukania atas pernikahannya. Jiji Angga mengemas hadiah ini selama 2 hari. Ada apa denganmu, Joda? Aku tidak tahu harus berkata apa, Bu. Ibu telah melakukan banyak hal untukku. Sekarang ibu melakukannya untuk adikku. Kalimat apa itu? Kau seperti putri bagiku. Jadi aku juga punya beberapa kewajiban terhadap adikmu. Karena dia adik perempuan Ratu Kerajaan Mughal, aku menganggapnya berharga seperti putriku Baksibanu. Ibu, cinta dan kasih sayang ibu lebih penting bagiku daripada semua hadiah mewah yang ibu berikan. Orang-orang dari Amer tidak akan pernah melupakan hadiah dari ibu. Aku bersumpah. Ini adalah kehormatan besar bagiku, Bu. Aku punya kewajiban mengirim hadiah ini dan Sukania punya hak menerimanya. Kau mengerti? Joda, aku tidak ingin melihatmu menangis untuk setiap hal kecil. Bahkan jika itu air mata bahagia. Jalal pergi ke Amer bersama dengan keluarganya. Orang-orang dari Amer telah membuat persiapan untuk menyambutnya. Mereka tidak hanya peduli tentang persiapan pernikahan Sukania, tapi juga keamanan Jalal. Jadi Bakwan Das dan Barmal sedang melihat persiapannya. Setelah semua kaisar dari Kekaisaran Mughal akan menghadiri pernikahan ini sebagai tamu khusus.
Bakuandas, apa kau yang membuat semua persiapan? Iya, ya. Aku sudah membuat semua persiapan. Ayah tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku tidak khawatir, Bakuandas. Aku siap untuk segalanya. Amer harus seperti perisai besar yang tidak ada satupun mampu untuk menembus dan menyerangnya. Barmal ingin Amer menjadi seperti perisai untuk dapat melindungi apa yang harus dilindunginya. Tapi musuh jejal yang ingin menembus perisai itu, apapun taruhannya. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyakiti Jalal. Kami punya berita yang mulia, bahwa Jalal tiba bersama seluruh keluarganya. Jika dia datang ke sini untuk menghadiri pernikahan, aku yakin dia tidak akan membawa pasukan bersamanya. Kami memiliki informasi bahwa Jalal tiba bersama seluruh keluarganya. Jika dia datang ke sini untuk menghadiri pernikahan, aku yakin dia tidak akan membawa tentara. Kita bisa membunuh Jalal dengan sangat mudah. Kita tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukannya. Prajurit Mughal tidak akan memiliki kekuatan. Lalu apa pendapatmu? Apa pendapatmu dalam hal ini? Kau benar. Ini adalah kesempatan terbaik untuk para pengecut, tidak untuk yang berani. Jadi maksud Anda, kita harus lewatkan kesempatan ini? Seorang pengecut menunggu kesempatan. Dan prajurit pemberani tidak menyerang dari belakang. Prajurit pemberani selalu menyerang dari depan. Begitu seharusnya. Setelah pengumuman yang tepat, Jalal tidak datang ke sini untuk bertempur. Dia datang dengan perempuan dari keluarganya. Hal ini sudah jelas melawan adat dan martabat kita untuk melakukan penyerangan diam-diam. Prajurit menyerang dengan terbuka, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawa mereka. Kita tidak bisa menyerang dari belakang dan mencemarkan nama kaum kita. Jadi kita tidak harus menyerang Jalal, begitu? Kita akan menghadapinya dan menyerangnya juga. Tapi hanya jika Jalal bertemu kita di medan perang. Sekarang aku tidak ingin melakukan apapun yang mungkin akan menodai reputasi kaumku. Aku akan datang, tapi hanya untuk memenuhi keinginan keluargaku dan menjunjung tinggi reputasi mereka. Kenapa suara-suara dari binatang liar tidak membiarkanku tidur? Aku tidak tahu di mana Adam berada. Ya Allah, tolong bantu aku. Ibu. Javeda, kau seperti malaikat untukku, Ibu. Kau datang? Iya. Iya, aku takut sendirian. Tolong temani aku ya, Ibu. Jika aku menemanimu, siapa yang akan melindungiku dari dirimu? Berhentilah bercanda, Ibu. Kau tidak bisa mempercayai hewan. Kalau harimau bisa menyerang seseorang, maka dia bisa membunuh dan menikmatiku dengan enak. Ibu, bagaimana kalau terjadi pada aku? Ini bukan saatnya bermain-main denganku. Ibu, aku berjanji, aku akan menyediakan makanan yang enak untuk Ibu. Aku bersumpah untuk tidak makan makanan penutup apapun mulai saat ini. Lakukan demi kemanusiaan. Aku tidak memiliki rasa kemanusiaan, Javeda. Jika harimau sampai memakanku, maka Ibu akan kehilangan banyak hal yang penting. Dan apa yang akan hilang dariku? Coba saja Ibu pikirkan, kalau aku hidup kan, aku akan memiliki anak-anak di masa depan. Mereka akan menjadi cucu-cucu Ibu. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan menggodamu, Bu. Lalu Ibu akan memberikan mereka makan, memandikan mereka, dan menyanyikan lagu pengantar tidur untuk mereka. Pikirkan saja itu. Harimau dapat menjadi alasan menghancurkan semua impian Ibu selama ini. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa jika harimau membunuhku, bukan kau, maka impianku akan hancur juga? Ibu, harimau tidak akan datang ke sini. Aku pernah mendengar bahwa harimau menjauh dari api. Dia kan takut api. Apa aku berapi-api? Oh, tidak. Aku tidak bicara tentang Ibu. Tapi aku sedang berbicara tentang obor tepat di belakang Ibu. Aku akan mengambil obor itu, kemudian aku akan melindungi kita berdua. Tolong tunggu di sini sebentar.
Coba lihat ini, Ibu. Di mana Ibu? Aku di sini untuk melindunginya, tapi Ibu semestinya tidak takut karena ada aku di sini. Dengar, mana yang salah satunya adalah tendaku? Yang itu. Yang satu itu milik Yang Mulia Raja. Lihatlah, aku sudah bilang kan? Itu bagus Yang Mulia. Sekarang Yang Mulia sudah memahami Raja, tidak perlu membangun istana di langit. Jelas sekali begitu banyak tentara yang menjaga camp ini. Sudah jelas kalau tenda yang itu adalah untuk Baginda. Tidak perlu pemahaman yang berlebihan. Salam Yang Mulia. Kami tahu Yang Mulia menikmati berperahu. Jadi kami sudah mengatur perahu di danau terdekat. Itu bagus. Karena ini adalah bulan purnama, pasti akan menarik untuk berpergian dengan perahu di danau. Yang Mulia, kita ada di wilayah musuh sekarang ini. Yang Mulia juga belum pulih. Aku sarankan untuk tidak pergi ke sana sendirian Yang Mulia. Kami akan kirimkan pasukan bersama Yang Mulia. Kemana kau akan mengirimkan pasukan? Salam Yang Mulia Ratu. Yang Mulia ingin pergi berperahu. Aku sarankan untuk tidak pergi sendirian. Kenapa dia ingin pergi sendirian? Joda? Iya, Ibu. Apakah kau suka berperahu? Iya, benar sekali dia akan pergi naik perahu ke Amer. Bagus. Jalal akan berperahu. Jadi kau akan menemaninya. Aku akan menyarankan itu pada Tuan Adga. Permisi, aku akan mempersiapkan barang-barangnya. Tidak. Kau tetap bersamaku. Silahkan. Mari. Dia menyukai hal-hal aneh seperti itu. Ini kan sudah larut malam, tapi dia malah ingin berperahu. Apa kau mengatakan sesuatu? Apakah itu penting? Kau tidak pernah mendengarkan orang lain, kau hanya memenuhi keinginanmu. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Kau tidak boleh berdiri di atas perahu tanpa bantuanku. Ayo. Pelayanmu mengatakan kau suka bepergian menggunakan perahu. Apakah itu menyenangkan atau menyiksa? Itu tergantung pada siapa pendampingnya. Tidak ada yang bisa berdebat denganmu. Itu masalahnya Yang Mulia. Kau tidak berbicara, kau hanya berdebat. Hati-hati, Joda.
Karena nanti orang bisa mengira aku yang menenggelamkanmu. Tolong duduk dengan tenang, Yang Mulia. Joda, berhati-hatilah. Jangan membuatnya bertambah parah. Jika kau tidak menyukai apa yang aku lakukan, tolong lakukan untuk dirimu sendiri. Jangan lupa, akulah orang yang menyelamatkan hidupmu. Duduklah. Biarkan aku membantumu dengan selendangmu. Jika tidak, orang akan berpikir aku macam-macam denganmu saat ini. Joda, kurasa kau harus menjaga salep istimewamu bersamamu. Karena kukira orang-orang dalam kumpulanmu itu bisa saja terluka setiap saat. Hati-hati, Joda. Jangan khawatir, Joda. Aku bersamamu.